pagi, Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersuka cita kita bisa bertemu kembali di dalam kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan sebelum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita mendahulinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersuka cita pagi hari ini di dalam kasih setia Tuhan. Engkau terus menguatkan, meneguhkan dengan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Dan sebentar umat-Mu akan menerima kebenaran firman-Mu di dalam kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa, meteraikan dalam setiap hati kami, dan kami boleh mengiring Tuhan dalam kekuatan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 134 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nyanyian siarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba-hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 134 ayat 1 dan ayat 2. Daud mengerti tujuan sesungguhnya dalam kumpulan jemaat Tuhan. Dia mengajak umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari pujilah Tuhan. Bahkan satu ekspresi, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Daud menjelaskan dalam Mazmur nyanyian siarah bagaimana umat milik Tuhan dapat melayani dan berdiri di hadapan Tuhan. Bahwa dengan segenap hati dan sikap hati yang benar, respon yang benar terhadap kehadiran Allah, lawatan Allah. Dan Daud sangat memahami dan menyadari bahwa Allah bersemayam dalam puji-pujian umatnya. Dari Mazmur Daud, dalam bacaan kita firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur 134 ayat 1 dan ayat 2, kita dapat belajar dan memahami bagaimana kita dapat merespon. Ada respon di mana Roh Allah, Roh Kudus hadir sebagai manifestasi kehadiran Allah dalam kemuliaannya dan kekudusannya. Kemuliaan Tuhan yang syarat, kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana Allah hadir di dalam kemuliaan dan kekudusannya. Dan saat ini Roh Kudus tinggal dan diam di dalam hidup orang percaya sebagai bait kudusnya. Tetapi sangat miris hari-hari ini jika masih kita jumpai dalam kehidupan anak-anak Tuhan, Allah yang maha hadir dengan kemurahannya hanya bisa berdiri di depan pintu dan memperhatikan dan menanti-nantikan tempat yang bersedia mengundangnya masuk dan tinggal menetap dalam kehidupan anak-anaknya. Bahkan seringkali juga kita tidak pernah lagi menyediakan tempat dalam hidup kita bagi kemuliaannya. Pada saat Allah melawat umatnya, seringkali momentum-momentum hal seperti ini terlewatkan akan kehidupan gereja Tuhan. Saudara datang beribadah, hadir dalam kebaktian dan mengikuti pola yang nyaman, dan sudah ditentukan bahkan saudara tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan bila Roh Kudus hadir yang layak diterima dan diagungkan serta disembah. Pada waktu kehadiran Allah melawat umatnya,
kehadiran Allah di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kehadiran Roh Kudus menjamah hati setiap umat Tuhan. Tapi seringkali kita meresponinya dengan respon yang salah. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa kita bisa meresponi kehadiran Allah dengan respon yang salah? Yang pertama, ada kecurigaan, sehingga saudara tidak dapat merasakan dan mengenal kehadirannya. Kita salah di dalam memahami. Kita mencurigai bahwa Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang hadir melawat hidup kita. Ada kecurigaan. Pribadinya yang mau melawat, pribadinya yang mau menjamah kehidupan kita, pribadinya yang mau memulihkan kehidupan kita. Karena kita curiga dan miris di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak pernah merasakan dan kita tidak pernah mengalami pimpinan, tuntunan, tidak pernah mengalami jamahan Tuhan. Pertemuan-pertemuan ibadah kita, kebaktian-kebaktian kita berjalan hanya sebagai satu rutinitas. Karena kita mencurigai kehadiran Roh Allah di dalam kehidupan kita. Dan mengapa menjadi sebuah pertanyaan? Yang kedua, karena saudara tidak pernah mengizinkan dan mengundang Roh Kudus mengisi kekosongan jiwa dan hati saudara. Di dalam Keluaran 25 ayat 22, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Instruksi, perintah Allah kepada Musa untuk melakukan apa yang harus Musa kerjakan. Di mana tabut Allah, Musa harus mengerjakannya, melakukannya sesuai dengan spesifikasi ukuran, bahan, dan Musa harus melakukannya dengan tepat. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Mengapa harus dilakukan? Di sini kita dapat melihat kemurahan hati Allah dan kerinduannya untuk dapat bersekutu dengan umat kepunyaannya, bangsa pilihannya. Kerinduan Allah untuk berjumpa dan bertemu dengan umatnya. Kemudian Allah memerintahkan Musa bahwa mengikut Tuhan adalah perjalanan iman yang sakral, dengan sikap hati, hormat, dan takut akan Tuhan dalam ketaatan. Seberapa banyak saudara yang menyaksikan tayangan kami bersedia menjadi tempat yang dapat menopang beban kehadiran kemuliaan Allah dalam kekudusan. Dan kita bisa melihat, menyaksikan di dalam pembacaan firman Tuhan, Musa dalam segala keberadaannya dipilih Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi tempat di mana kehidupannya dapat menopang beban kehadiran kemuliaan Allah dalam kekudusan. Di mana Allah hadir menemui umatnya, berjumpa dengan umatnya. Dan dikatakan, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Firman yang harus dilakukan dalam ketaatan, di mana Allah akan berkarya dalam
hidup saudara melalui sebuah proses pembentukan. Jadilah taat. Saudara dimurnikan dalam ucapan syukur dan dalam ketaatan. Lakukan firman, kerjakan dengan setia dalam ketekunan. Percaya dalam iman bahwa Allah memiliki rencana yang indah. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jangan mencurigai kehadirannya, karena Roh Kudus Allah yang layak untuk dipuji, diagungkan, disembah. Pada waktu Allah Roh Kudus hadir melawat menjamah kehidupan kita, saya percaya ada pemulihan. Allah berkarya di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi alat kemuliaannya, menopang beban kehadiran kemuliaan Allah dalam kekudusan. Allah akan membawa kita dalam kemuliaan-kemuliaan yang terus semakin besar. Di dalam kasih karunia-Nya, saudara akan mengalami kemuliaannya dan penggenapan janji-janjinya, di mana Roh Kudus yang layak dipuji dan disembah akan mengubah dan memulihkan hidup saudara, dan saudara dapat menjadi berkat dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, bahkan kota. Dan saudara juga akan mengalami kasih karunia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini, jangan pernah mencurigai Roh Kudus. Undang pribadinya hadir di dalam hidup saudara. Persiapkan hidup saudara untuk sanggup menopang beban kemuliaannya dalam kekudusan. Di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidup saudara, dan saudara dipulihkan, saudara diberkati. Saudara akan mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dengan luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan, menguatkan, dan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam setiap hati kami. Beri kami kasih karunia-Mu. Ajar kami mengenal pribadi-Mu. Ajar kami mengenal kehadiran-Mu. Ajar kami untuk terus setia melakukan ketetapan-ketetapan-Mu di dalam hormat takut akan Engkau, dalam ketaatan. Dan kami menjadi bejana yang sanggup menopang kehadiran Allah, lawatan Allah dalam kemuliaan, di dalam kekudusan dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu pagi hari ini, lawat umat-Mu, jamah umat-Mu, dan biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu, dan Engkau tetap tinggal di dalam kehidupan umat-Mu, dan Engkau sanggup menyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.